Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk membahas uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024-2025 pada sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada paket 2 dengan judul tugas Rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat soal atau tugas kita sebagai network sistem administrator. Ya, selanjutnya langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Yang kedua, siapkan berkas perencanaan instalasi dan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan, pengujian koneksi kabel internet. Ya, untuk pemasangan konektor mungkin di lain waktu atau kesempatan saya akan membuatkan video untuk tutorialnya. Kemudian langkah keempat, lakukan pemasangan kabel pada switch, router, proxy server, dan klien. Kemudian selanjutnya yang kelima, lakukan pengalamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan. Ya, langkah pertama sampai langkah kelima ini kita anggap sudah selesai. Selanjutnya, langkah keenam, kita lakukan konfigurasi pada klien. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan melihat topologi dari soal yang akan kita kerjakan. Inilah topologi soal yang akan kita kerjakan. Ya, ISP atau akses internet terhubung ke switch, kemudian switch membagi jaringan antara router satu dengan router yang kedua atau wireless router yang masing-masing terhubung dengan klien. Router satu terhubung dengan klien menggunakan kabel, kemudian router kedua atau wireless router terhubung dengan klien dengan menggunakan wireless. Nah, untuk memperjelas dari topologi yang telah kita lihat, di sini saya buatkan lagi topologi. Ya, kebetulan ISP saya IP-nya 192.168.1.1/24. Ya, nanti kita akan hubungkan ke switch. Kemudian dari switch kita hubungkan ke router 1. Di router 1 saya menggunakan RB9512N. Ya, kemudian switch kita hubungkan lagi ke router yang kedua atau wireless router. Ya, routernya di sini saya gunakan RB751U2HND. Nah, pada langkah ke-6 ini kita akan melakukan remote atau konfigurasi pada router dengan menggunakan aplikasi Winbox. Ini aplikasi Winboxnya. Ya, tekan yang titik 3 ini. Nah, ini muncul router board RB9512N, kemudian router yang kedua RB751U2HND. Ya, ini nanti sebagai router 1, kemudian ini sebagai router 2. Ya, kemudian kita masuk di router 1 dengan mengklik MAC address, kemudian kita connect. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi, kita lihat dulu IP address-nya. Ya, ini menandakan ada konfigurasi di dalam. Maka sebelum kita konfigurasi untuk mengerjakan soal ujian kompetensi ini, kita akan melakukan reset configuration. Ya, kita masuk pada sistem, kemudian reset configuration. Kemudian kita kita centang no default configuration, kemudian reset configuration, kemudian
kita klik yes. Ya, di sini akan error disconnected. Karena kita tadi melakukan reset configuration, ya, proses yang akan dijalani oleh router yaitu akan restart. Ya, kemudian di sini kita klik OK. Kemudian kita akan masuk kembali ke router. Ya, di sini IP address-nya sudah 00. Ya, ini menandakan bahwa reset configuration yang telah kita lakukan itu berhasil. Kemudian kita masuk kembali ke routernya. Ya, kita periksa kembali IP address-nya. Ya, di sini sudah kosong, artinya tidak ada konfigurasi di dalam. Nah, untuk memperjelas, kita akan melakukan identifikasi untuk routernya. Kita masuk pada sistem, kemudian identity. Ya, kita beri nama di sini router 1, kemudian di apply OK. Selanjutnya, sebelum kita lakukan konfigurasi IP address, ya, ada baiknya kita memberikan tanda pada interface yang akan kita gunakan. Ya, kita masuk pada menu interface, kemudian di sini muncul jendela interface pada Ether 1. Ya, di sini kita berikan komen. Ya, ke ISP. Kemudian di OK. Kemudian di OK lagi. Kemudian pada Ether 2, ya, Ether 2 kita masuk pada komen, klik komen. Kemudian kita berikan di sini ke jaringan lokal atau LAN. Kemudian di OK, kemudian di OK lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Masuk pada menu IP, kemudian klik IP address, kemudian kita tambah. Nah, di sini langkah ke-6 bagian A, IP LAN client 192.200 tambah absen. Ya, artinya di sini kita menggunakan nomor urut absen. Ya, taruhlah misalnya saya urutan absen ke-25. Berarti di sini 200 tambah 25. Maka di sini nanti akan kita buat menjadi 225 titik 10 titik 2 ya, per 24. Ya, ini untuk LAN, jaringan lokal. Ya, jadi kita di sini pilih yang ke LAN, jaringan lokal. Ya, kita ganti IP-nya 192, kemudian 225. Ya, sesuai dengan soal, kemudian ditambah nomor urut absen, kemudian 10.2 per 24. Kemudian klik apply, kemudian OK. Sudah selesai untuk Ether 1 atau
IP LAN. Kemudian selanjutnya kita tandai dulu yang sudah selesai. Langkah pertama sampai kelima sudah selesai, kita beri warna merah. Kemudian langkah ke-6 bagian A sudah selesai juga, kita berikan warna merah. Kemudian selanjutnya yang akan kita konfigurasi yaitu IP pada jaringan WAN atau IP internet sesuai dengan ISP. Kemudian router A sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Kita kembali ke Winbox. Nah, untuk Ether 1 ya kita konfigurasi sebagai DHCP client, artinya akan mendapat IP secara otomatis dari ISP. Ya, kita klik IP, kemudian masuk pada DHCP client. Kemudian di sini kita tambah, klik tanda tambahnya ini, kita klik, kemudian kita pastikan ini Ether 1 yang ke ISP. Ya, yang ke ISP. Kita klik apply, kemudian di OK. Nah, status di sini kita pastikan nantinya. Nah, status di sini kita pastikan sudah bound, artinya dia sudah mendapat IP dari ISP. Ya, jadi IP yang didapat dari ISP 192.168.103/24. Agar nantinya klien dapat terkoneksi ke internet, maka kita aktifkan NAT. Ya, kita pilih menu IP, kemudian pilih firewall. Ya, pastikan di sini yang terpilih adalah tab NAT. Kemudian kita klik tanda plus. Ya, pastikan di sini tab general. Kemudian pada bagian chain, pilih source NAT. Pastikan di sini src NAT atau source NAT. Kemudian pada out interface kita pilih Ether yang menuju ke ISP, yaitu Ether 1. Kemudian kita pilih tab action. Kemudian pada bagian action kita pilih masquerade. Selanjutnya play dan di OK. Ya, kita kembali ke soal. Ya, ini dianggap sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pindah ke router B atau router yang kedua yang akan kita fungsikan tadi sebagai wireless router. Ya, kemudian selanjutnya ketika muncul jendela seperti ini, kita klik saja OK. Ya, kemudian kita buka kembali Winbox-nya. Ya. Ini untuk RB751U2HND yang akan kita gunakan sebagai router kedua atau wireless router. Ya, sudah kita reset configuration. Kemudian reset configuration-nya akan berhasil karena di sini IP address-nya sudah kembali ke 00. Ya, kita masuk kembali ke pengaturan router. Ya, klik MAC address, kemudian connect. Ya, kita pastikan di sini IP address-nya kosong. Iya, kemudian sebelum kita konfigurasi IP address seperti router yang pertama tadi, kita berikan dulu identity, kemudian masuk ke sistem.
kemudian identity. Ya, kita ganti di sini wireless router, kemudian apply, kemudian di oke. Kita kembali ke soal. Ya, jadi yang akan kita gunakan, yang akan kita konfigurasi pada router kedua, ya, yang pertama router B sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP, kemudian gateway sesuai juga yang diberikan oleh ISP. Namun, iya, sebelum kita konfigurasi IP address pada router kedua, kita perhatikan dulu langkah ketujuh, yaitu lakukan konfigurasi router, ya, dynamic routing, router A ke router B, kemudian static routing, router B ke internet. Nah, ini akan kita perhatikan. Ya, jadi berbeda konfigurasi routingnya, routing ke internet antara router A atau router 1 dengan router 2 atau router B. Selanjutnya kita kembali ke Winbox. Iya, kita tandai dulu interface yang akan kita gunakan. Kita masuk pada menu interface. Iya, di sini enter 1. Ya, kita klik 2 kali, kemudian comment untuk berikan tanda ini ke ISP. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Kemudian interface yang akan kita gunakan selanjutnya yaitu WLAN. Di sini WLAN-nya terlihat tidak aktif. Kita pilih dulu dengan mengklik WLAN, kemudian klik tanda centang yang ada di sini untuk mengaktifkan. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian langsung kita klik 2 kali, kemudian menuju comment, klik comment. Kemudian kita berikan komen di sini ke WLAN klien ya. Kemudian di OK, kemudian OK lagi. Sudah selesai. Ya, jadi hanya 2 juga interface yang akan kita gunakan. Ya, kita close ini. Kemudian selanjutnya ya kita menuju IP address. Kita masuk pada menu IP, kemudian kita masuk pada DHCP client. Kemudian kita di sini klik tanda tambah. Kemudian kita pastikan di sini yang akan kita gunakan adalah yang menuju ke ISP Ether 1. Ya, namun pada langkah ketujuh tadi, ya kita gunakan di sini static routing. Ya, jadi kita hilangkan centang add default route. Kemudian apply, kemudian di OK. Ya, di sini status sudah bound, dia sudah mendapat IP address. Ya, namun ya, belum ada koneksi ke internet. Disinilah perbedaan antara router A dengan router B. Ya, karena sudah mendapat IP address, kita coba untuk tes koneksinya ke internet dengan melakukan uji koneksi, tes ping. Ya, 88. Ya, di sini status no route to host. Ya. Jadi di sini kita tambah routing static. Nah, di sini kita atur IP static ke internet. Kita masuk pada menu IP, kemudian kita pilih routers. Ya, kemudian
Ya, pastikan di sini yang terpilih adalah routers. Kemudian klik tanda tambah. Nah, di sini pada tab general, pada bagian destination kita biarkan 000 per 0. Kemudian di sini kita tambah gateway. Ya, gateway yang akan kita ambil di sini adalah IP dari ISP. Ya, IP dari ISP 192.168.1.1. Kemudian kita apply, kemudian di OK. Nah, sampai di sini kita uji kembali JTS ping ke 88 ping. Ya, di sini sudah ada koneksi. Ctrl C, kemudian kita close. Kita kembali ke soal. Iya, pada bagian B nomor 6 atau langkah ke-6, nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya langkah ke-7 bagian B kita anggap sudah selesai. Jadi kita ubah menjadi warna merah. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada wireless. Ya, IP yang akan digunakan pada WLAN 192.100 tambah absen, sesuai dengan pada router 1 atau router A tadi. Ya, kita asumsikan urutan absen ke 25. Ya, jadi nantinya di sini menjadi 125.20.2 per 24. Kemudian list time kita berikan 8 jam. Kemudian DNS primary 8.8.8.8. Kita kembali ke Winbox. Ini sudah selesai, kita close. Ya, kita masuk pada pengaturan IP address. Klik pada menu IP, kemudian IP address. Ya, kita tambah, klik tanda tambah. Ya, kemudian IP-nya tadi 192.125.20.2 per 24. Ya, kemudian interface. Ya, ingat interface yang akan kita gunakan ya yang menuju ke WLAN. Kemudian kita apply, kemudian di OK. Ya, pengaturannya sudah selesai. IP sudah selesai. Kemudian ini bertindak sebagai DHCP server yang akan memberikan IP secara otomatis kepada klien. Ya, langkah untuk mengkonfigurasi jaringan WLAN. Kita kembali ke Winbox, masuk pada menu IP, kemudian pilih DHCP server. Pada jendela DHCP server, ya kita menuju ke tombol DHCP setup. Kita klik, ya kemudian kita pilih yang akan kita jadikan sebagai WLAN atau wireless. Ini WLAN 1 yang menuju ke WLAN. Kemudian kita klik next. Ya, DHCP address space, kemudian next. Ya, yang akan nanti menjadi gateway untuk klien. Kemudian next. Ya, ini IP poolnya. Ya, kita biarkan saja. Kemudian next. Ya, kemudian ini DNS server kita ubah menjadi
8 8.8.8.8. Kemudian kita next. Di sini list time sesuai dengan soal, yaitu 8 jam. Di sini 8.200.200, kemudian next, kemudian di oke. Ya, agar nantinya klien dapat terhubung ke internet, maka kita aktifkan NAT dengan cara kita masuk pada menu IP, kemudian pilih firewall, kemudian di jendela firewall kita masuk ke tab NAT, kemudian kita klik tanda tambah. Pada tab general, pastikan pada bagian chain yang terpilih adalah SRC NAT. Kemudian out interface, artinya interface yang menuju ke ISP yang akan kita pilih, yaitu yang ke ISP Ether 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab action. Actionnya kita pilih masquerade, kemudian kita apply, kemudian di oke. Kemudian kita masuk pada pengaturan wireless, pilih tab wireless, kemudian klik 2 kali WLAN 1. Pastikan di sini yang terpilih adalah wireless, kemudian mode kita pilih AB bridge, kemudian bandnya kita pilih BGN. Kemudian SSID ini nanti akan muncul di WiFi client. Kita berikan SSD saja, UKK 2025. Kemudian kita apply, kemudian di oke. Kita close, ini sudah selesai. Kita close, kita kembali ke soal. Bagian C pada langkah ke-6 kita anggap sudah selesai. Jadi langkah ke-6 sudah selesai semua. Sekarang kita pindah ke langkah ke-7 bagian A, dynamic routing router A ke router B. Sekarang kita akan mengkonfigurasi langkah ke-7, yaitu konfigurasi dynamic routing router A ke router B. Kita kembali ke Winbox, antar kedua router kita konfigurasi. Ini router wireless atau router kedua ya. Kita lihat dulu networknya. Untuk membuat routing statik kita masuk ke membuat dynamic routing kita masuk ke menu routing, kita pilih OSPF. Pastikan kita di sini memilih tab netbox. Kemudian kita masukkan nektor yang ini. Kita klik tanda plus, kemudian kita input 192.125.20.0/24. Kita apply,
Oke, kemudian kita tambah lagi satu, ya, 192.168.1.0/24. Kita apply, kemudian oke. Ya, router kedua sudah selesai. Kemudian kita pindah ke router 1. Kita close dulu untuk Winbox router 2. Ya, kita masuk di router 1 ya. Identitinya router 1. Ya, klik MAC address, kemudian connect. Ya, kita lihat dulu networknya, ID network. Kemudian kita pilih menu routing, kemudian masuk di OSPF, kita pilih tab network, ya. Kemudian klik tanda plus, ya, kita masukkan lagi 192.168.1.0/24. Apply, kemudian oke. Kita tambah satu lagi, kita klik tanda plus, kemudian 192.225.10.0/24. Apply, kemudian oke. Kita kembali ke soal. Ini sudah selesai. Kita tekan tanda merah. 7 sudah selesai. Kemudian kita pindah ke konfigurasi sistem keamanan jaringan. Selanjutnya kita akan membuat sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel ya. Jadi untuk proxy server ini hanya dikonfigurasi pada router A atau jaringan lokal kabel. Nah, yang akan kita kerjakan sekarang ini dengan port proxy 3128 change manager nomor absen plus nama peserta @sekolah.sch.id. Kemudian nantinya kita aktifkan transparent proxy, kemudian memblok situs linux.org. Kita kembali ke box ya, kita masuk pada menu IP, kemudian masuk paling bawah web proxy. Kemudian di sini kita pastikan yang terpilih adalah tab general. Kemudian kita centang enable. Kemudian portnya kita ubah menjadi 3128 sesuai dengan soal. Kemudian mouse kita centang. Kemudian change administrator atau change manager kita ubah menjadi nomor absen plus nama peserta ya. Kita asumsikan nomor peserta 25, kemudian plus nama peserta kita menyesuaikan saja underscore ya. Saya kasih di sini UKK 2025 ya. Kemudian sekolah.sch.id. Kemudian kita klik apply ya. Kemudian selanjutnya kita klik akses ya, untuk memblok situs tertentu ya. Kemudian di sini kita pilih DST host ya, yang artinya destination host.
berikan tanda bintang untuk mewakili berbagai macam karakter di depannya. Kemudian linux.org. Kemudian actionnya di sini kita pilih deny. Kemudian di apply, oke. Selanjutnya untuk transparent proxy-nya, kita masuk pada menu IP, kemudian masuk pada firewall. Ya, pastikan di sini terpilih ada tab NAT, kemudian kita klik tanda plus. Ya, kita pilih tab general. Pada bagian chain kita ganti di sini menjadi DST NAT atau destination NAT. Kemudian protokolnya TCP. Kemudian pada bagian DST port kita ubah menjadi port 443 untuk HTTPS. Kemudian pada bagian in interface, ya di sini kita pilih Ether 2. Ya, kemudian selanjutnya pada bagian tab action kita pilih di sini redirect. Ya, portnya kita ubah sesuai dengan soal 3128. Kemudian kita apply, oke. Iya, kemudian boleh kita tambahkan satu rule lagi untuk port HTTP. Kita klik tanda plus, kemudian pada tab general kita ubah lagi di sini pada bagian chain menjadi DST NAT, kemudian protokol masih TCP, kemudian DST port. Nah, di sini kita masukkan nomor port dari HTTP yaitu 80. Kemudian in interface-nya tetap seperti tadi, yang menuju ke Ether 2. Kemudian pada bagian tab action, ya, kita masih tetap pilih redirect, ya, ganti port sesuai dengan soal 3128. Apply, kemudian di OK. Nah, di sini sudah ada 3 baris NAT. Selanjutnya kita kembali ke soal. Konfigurasi keamanan jaringan kita anggap selesai. Kemudian selanjutnya lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. IP statik, IP dinamis, tes koneksi ke router, kemudian tes koneksi antar klien. Ya, yang pertama itu IP statik. Kita konfigurasi IP klien dari router 1, router A. Cek adapter. Ya, kita konfigurasi IP statik. Ya, klik kanan pada Ethernet, kemudian pilih properties. Kemudian IP versi 4, klik 2 kali, kemudian use the following IP address, kita masukkan 192.1 sesuai dengan konfigurasi alamat IP. Ini untuk Ether 2 192.225.10.2/24. Jadi saya gunakan di sini 225.10.3.
MAC, kemudian gateway IP router ether, IP router ether 2 192.225.10.2. Kemudian untuk DNS server boleh kita menggunakan IP dari ISP, yaitu 192.168.1.1 atau alternat DNS server 888. Kemudian kita oke lagi. Kemudian kita tes koneksi ke internet dengan menggunakan tes ping 888. Oke. Kita tes DNS-nya ping google.com. Oke. Semuanya sudah terkoneksi, artinya ya, IP statik anggap sudah selesai. Kemudian IP dinamis, ya ini juga dianggap sudah berhasil. Ya, IP router kita tes ping 192.225.10.2. Ya, ini sudah jelas terkoneksi. Karena di sini Google sudah connect melalui IP dari router ya. Jadi meskipun ini tidak di tes koneksinya, tapi itu pasti ya, berhasil. Ya, kemudian kita pindah ke IP dinamis. Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi IP dinamik, yaitu client router 2 atau wireless router yang menggunakan HP Android. UKK 2025. Di sini sudah connect UKK 2025. Kemudian kita tes koneksinya ke router. Satu 92.125.20.2. Oke, connect. Kita stop. Kita uji koneksi langsung ke google.com. Oke, connect. Ya, kemudian kita uji ya, IP dinamis berhasil. Kemudian kita tes ke router juga berhasil. Kemudian tes koneksi antar klien ya, dari HP Android. Dari HP Android kita akan melakukan tes ping ke IP komputer klien dari router 1, yaitu 192.225.10.3. Oke, berhasil. Ya, begitupun
dari komputer klien router 1, kita uji koneksi ke IP Android. Ya, jadi IP Android di sini 192.125.20.1. Kita akan melakukan uji koneksi dari komputer. Dan dari sini kita ping 192.125.20.1. Enter. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji keamanan jaringan. Ini yang akan kita uji adalah port proxy, apakah betul ya, dia akan memblokir atau blocking set linux.org. Buka browser, saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik di sini linux.org. Oke, berhasil. Muncul tadi ini pengaturan di router sesuai dengan yang kita buat di administrator. Dengan berhasilnya block set pada situs tertentu, maka implementasi atau dokumentasi dari UKK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2024-2025 kita anggap selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.